Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nia Lestari dengan NIM 18207500100 dari Prodi Pendidikan Ekonomi kelas A, mata kuliah Sistem Informasi Manajemen dengan dosen pengampu Ibu Sintia Nisa, RP MPDE. Adapun poin-poin yang dibahas pada materi kali ini yaitu pengertian sistem. Konsep sistem informasi manajemen, konsep dasar informasi, data versus informasi, manajer dan sistem informasi, fungsi sistem informasi, dan yang terakhir, evolusi sistem informasi berbasis komputer. Langsung saja masuk ke materinya. Pengertian sistem. Sistem adalah sekumpulan objek-objek yang saling berelasi dan berinteraksi serta hubungan antara objek bisa dilihat sebagai satu kesatuan yang dirancang untuk mencapai satu tujuan. Dengan demikian, secara sederhana, sistem dapat diartikan sebagai suatu kumpulan atau himpunan dari unsur variabel-variabel yang saling terorganisasi, saling berinteraksi, dan saling bergantung satu sama lain, menurut Rina dan Faktur 2019. Pengertian sistem menurut Jefferson Utahen 2016. 2. Dalam buku yang berjudul Konsep Sistem Informasi, sistem adalah suatu jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan, berkumpul bersama-sama untuk melakukan kegiatan atau untuk melakukan sasaran yang tertentu. Selanjutnya, konsep sistem informasi manajemen. Yang pertama, konsep informasi. Informasi menambahkan suatu pada penyajian suatu berhubungan dengan waktu dan mutu. Yang kedua, konsep manusia sebagai pengolah informasi. Kemampuan manusia sebagai pengolah informasi menentukan keterbatasan dalam sistem informasi dan mengesankan dasar-dasar rancangan mereka. Yang ketiga, konsep sistem. Karena sistem informasi manajemen adalah sebuah sistem, maka konsep sistem perlu untuk memahami dan merancang rancangan pada pengembangan sistem informasi. Dan yang keempat, konsep pengambilan keputusan. Rancangan SIM bukan hanya harus mencerminkan rancangan rasional terhadap optimasi, tetapi juga teori keperilakuan pengambilan keputusan dalam organisasi. Selanjutnya, konsep dasar informasi. Konsep dasar informasi tak dapat dilepaskan dari definisi atau pengertian informasi, yaitu hasil pengolahan data menjadi bentuk yang berguna bagi penerimanya. Jadi, sumber informasi adalah data. Pengertian data dan informasi dalam organisasi sangatlah penting keberadaannya, sebab organisasi tanpa informasi akan lumpuh dan tidak bersinergi. Ibaratkan aliran darah dalam tubuh. Selama darah mengalir ke sekujur tubuh, maka organ tubuh tetap hidup dan bergerak sesuai fungsinya. Agar tetap organ tubuh bergerak, tentu perlu dipelihara dan dijaga agar aliran darah tetap mengalir ke bagian-bagian organ dalam tubuh. Demikian pula di dalam suatu organisasi, jika terdapat informasi yang tidak sampai ke subsistem, maka kegiatan akan berakhir. Di dalam organisasi perakhiran informasi dalam hubungan disebut entropi. Informasi yang bermanfaat bagi sistem perlu dihindari dari proses entropi tersebut. Selanjutnya, data versus informasi. Data terdiri dari fakta-fakta, angka-angka, gambar, video, suara, dan lain-lain yang relatif tidak berarti bagi pemakainya. Data dapat sangat sederhana, tetapi data juga dapat sangat rumit. Sedangkan informasi adalah data yang telah diproses atau data yang memiliki arti. Klarifikasi data. Yang pertama, menurut segi jenisnya, data hitung dan data ukur. Yang kedua, dari segi sifatnya, data kualitatif dan data kuantitatif. Dan yang terakhir, 3, dilihat dari sumbernya, data internal dan data eksternal. Selanjutnya, manajer dan sistem informasi. Yang pertama, pengelolaan informasi. Manajer pengolahan sumber daya fisik. Selain ini, manajer juga pengolahan
Sumber daya konseptual. Manajer memastikan bahwa data mentah yang diperlukan terkumpul dan kemudian diproses menjadi informasi yang berguna. Dan yang kedua, sistem informasi. Sistem informasi secara umum adalah suatu sistem yang mengombinasikan antara aktivitas manusia dan penggunaan teknologi untuk mendukung manajemen dan kegiatan operasional. Selanjutnya, fungsi sistem informasi. Yang pertama, mampu menjadi tingkat ketersediaan, kualitas, dan pengalaman dalam mengolah sebuah sistem informasi secara kritis dan logis. Yang kedua, mampu meningkatkan produktivitas kerja pada seluruh stakeholders. Yang ketiga, mampu menganalisa dan meminimalisir terjadinya kerugian dari sisi ekonomi. Yang keempat, memberikan aksesibilitas yang baik pada pengguna. Dan yang terakhir, 5, dapat mencapai tujuan perusahaan secara cepat berdasarkan dukungan data yang dapat dipertanggungjawabkan. Selanjutnya, evolusi sistem informasi berbasis komputer. Fokus awal pada data, Electronic Data Processing atau EDP. Pada awal abad ke-20, pemakaian komputer terbatas hanya untuk aplikasi akuntansi dan digunakan nama Electronic Data Processing atau EDP, yang merupakan aplikasi sistem informasi yang paling dasar dalam setiap perusahaan. Fokus baru pada informasi, sistem informasi manajemen (SIM), konsep penggunaan komputer untuk mendukung sistem informasi manajemen mulai diperkenalkan pada tahun 1964 oleh para pembuatan komputer. Konsep SIM menyadari bahwa aplikasi komputer harus diterapkan untuk tujuan utama menghasilkan informasi manajemen. Mungkin cukup sekian penjelasannya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.